seperti ini nih. Bisa tanaman-tanaman, daun-daun kering itu sampah organik. Ini cara pengolahan sampah organik seperti ini ya. Dibuat di kompos seperti ini. Ada yang bentuknya. Itu salah satu cara pengolahan sampah organik. Dan ini juga ada nih. Ini contoh pengolahan sampah organik menggunakan galon bekas yang mineral. Jadi ada air ininya masuk ke bawah sini nih ya. Jadi sampah organik itu kalau bisa tidak boleh sampai keluar rumah lebih dari 2 hari karena dia cepat mengalami pembusukan. Nah jadi di rumah dibiasakan untuk dipilah, di sekolah dimanapun ada tempat sampah yang terpilah. Karena kunci pengolahan sampah yang tertinggi adalah pemilahan. Jadi tidak ada namanya pengolahan sampah tanpa pemilahan. Jadi ada tempat sampah organik dan B3. Untuk lebih jelasnya kita masuk. Oh iya itu tuh bisa dibilang di belakang. Itu salah satu drone kompos juga ya. Itu pengolahan sampah organik. Jadi itu ada air lindihnya di bawah, ada jendelanya kan nih. Itu untuk menggunakan air lindih. Air lindih itu pupuk organik cair. Jadi sampahnya itu ada airnya di bawah. Nah itu jadi di air lindih di bawahnya itu. Belum apa-apa udah panas coba. Kan panas enggak dingin aja. Mungkin gara-gara aku pakai Snapdragon Naga. Enggak. Jadi bank sampah menerima sampah anorganik. Sampah bank sampah nah ini dilihat ya. Mengubah pola penanganan sampah. Ini sebelum adanya dikenal atau sebelum adanya bank sampah. Jadi dulu piramidnya seperti ini, mengerucut di atas. Pencegahan sangat kecil dilakukan, pemilahan berulang dan TPA. Jadi apa artinya nih? Sistem konvensional, sampah yang dibuang ke TPA sangat banyak. Ini setelah ada dikenal bank sampah, piramidnya terbalik. Jadi pencegahan dilakukan dengan besar-besaran seperti ini. Baru dilakukan pemilahan dan daur ulang dan airnya yang dibuang ke TPA sangat sedikit. Nah itu fungsi adanya bank sampah, adanya pengolahan. Ini ya, kenapa sampah plastik itu tidak mudah terurai? Karena sampah plastik kertas itu mencapai 20 tahun maksimal baru bisa terurai. Untuk botol yang kalian minum misalnya kayak apa? Teh 2 daun, boba segala macam, itu gelasnya tuh 50 tahun baru bisa terurai. Bayangkan lamanya botol plastik yang biasa seperti ini 450 tahun baru bisa terurai. Kalau kardus 2 bulan. Tapi dengan catatan tidak ada bekas lakban, ada unsur plastiknya. Kaleng minuman ini sampai 200 tahun baru bisa terurai dan itu tidak bisa terurai sempurna. Ini adalah contoh sampah-sampah yang diterima oleh bank sampah seperti ini ya. Ada botol plastik, ada kaleng, ini jenis logam, ada kaleng, ini kaleng aluminium namanya. Jadi kaleng aluminium itu kaleng yang bisa ditekan. Nah ini lemah begini. Ini kertas, ada botol plastik. Kertas bermacam ya, jadi ada kardus, HPS, duplek, kertas putih dan kertas buram. Kertas buram itu contohnya perak. Wah. Tahun efek kan. Sekarang kita lihat di sebelah sini ya. Wih, Natasha, awas. Ini SK bank sampah. Jadi SK yang dikeluarkan bank sampah itu ada lokasi, ada pengurus dan ada SK. SK itu surat keputusan dari kelurahan di mana lokasi Ini bank siapa sampah lagi nih? ada SK-nya. SK-nya ini nggak bisa nanya lokasi aku kelurahan dan ini ya. Ini ada ketua, sekretaris bendara dan koordinator operasional. Nah ini yang penting ya. Jadi mekanisme sistem bank sampah. Ada pemilahan Ya, aku sampah. gerak dikit jatuh. Jadi setiap orang yang menghasilkan sampah itu harus memilah sampah. Setelah dipilah, sampah anorganiknya, organik kan diolah sendiri. Anorganiknya nanti dibawa ke bank sampah. Ya, setelah dilakukan pemilahan, sampah itu disetorkan ke bank sampah di bawah. Setelah itu dilakukan penimbangan oleh petugas bank sampah akan perlu pencatatan dan nanti akan dikasih buku tabungan seperti ini ya. Jadi sama seperti kalian kayak nabung di bank biasa, bank konvensional, yang tabungan dulu tuh uang. Kalau di sini yang ditabung adalah sampah kosong. Jadi nanti dapat buku tabungan seperti ini. Tapi nanti gini ya, sampah yang disetor, misalnya ada sampah plastik segala macam, nanti akan dikonversikan menjadi rupiah. Jadi sama kayak menabung uang, cuman bentuknya aja beda. Kalau kalian menabung ke sini hanya bawa sampah, nanti akan dikonversikan ke rupiah. Bedanya itu ya. Nah ini itu nggak kelihatan ya. Rame banget.
kai. Tumbal kai. Dapat ada. Akhirnya dapat punya teman. Masuk. Kita lihat ada arah. Alergi di videoin mbak itu tadi. Tidur. Lab masukin lab. Mamang ini yang mewakilkan. Oke, baik adik-adik, gimana tadi dari yang sampah? Seru. Sampah. Ada sampah, sampahnya diapain tadi? Dibuang. Dikelola. Marah sih, nggak dengar. Kalau dibuang ngapain dikumpulin? Ada. Olah. Loh, kamu yang jawab kok. Iya, tadi didaur ulang. Tadi ngelihat apa? Hasil daur ulangnya ada apa? Lilin. Jadikan tempat duduk. Tempat duduk. Mainan. Mainan. Pembukaan. Terus ada lagi. Ini Souvenir kecil-kecil ada nggak? Ada. Itu jadi semua sampah-sampah yang kita kira apaan nih sampah plastik? Ada tawon. Apaan nih sampah plastik air mineral? Ya ternyata masih berguna dan bisa didaur ulang, bisa dijual dan bisa jadi duit ya kalau Money. saldonya kalau kadang lebih kecil dari yang gue bayar. 21.000, Kajayanti 135.000. Ada yang sudah sekitar 200 di sana saldonya. Cuman kumpulin sampah, ya. Jadi adik-adik besok jangan lupa diingatkan temennya yang akan mengunjungi balai besok bawa sampah plastik minimal 1 botol ya, 1 orang minimal. Jadi boleh bawa 2, boleh bawa 3 ya. Besok silahkan dibawa kalau ada sampah di rumah, bawa ke sini. Sampah botol plastik. Oke? Apa? Ya, segera ini 7A mana coba? 8A maaf. 8B? Nggak ada. Semua 8A. Nggak apa-apa. Jadi kita langsung bagi 2 aja. Satu nanti dengan Kak Dayan dan Kak Amina, satu dengan Kak Jayanti. Kalau bisa proporsinya sama atau yang cewek sama Kak Jayanti ya, yang cowok nanti sama Kak Vina dan Kak Dayang. Yang Kak Jayanti ikut kakak ke sini. Ayo, let's go. Kak Dayang, ngerti untuk mengajar. Beli sini beli. Naik. Bukan mukbang sih. Kita mau mukbang gitu ya? Apa? Coba. Awas licinnya. Kepleset. Gak apa-apa kok. Jatuh kita. Jatuh nggak mati kok. Jatuh nggak mati kok. Santai. Cuma pindah. Minus luka-luka. Aku bagus. Pendekannya akronim dari demonstrasi. Apa itu demonstrasi? Buat simbolnya begini. Lebah ini harusnya ada di dalam hutan. Ini adalah hewan yang kita temui di hutan. Jadi biasanya dia ada di dalam pohon. Dia akan melobangi pohon, terus membuat sarang di dalam pohon itu. Jadi contohnya ya. Ini ada pohon, ada pohon. Dia membuat lubang biasanya di seperti ini ya. Dia membuat lubang, terus dia membuat sarang di dalam situ. Jadi kalau kita mau menikmati madunya, mau mengambil madunya, kita harus menebang. Nah, kebijakan kita Kementerian Kehutanan bagaimana ya caranya supaya penebang jadi kita budidayakanlah si lebah fluid tersebut. Nah, budidayakannya dalam bentuk seperti itu. Ternyata bisa. Kita bisa mengambil madunya, kita bisa membudidayakan. Itu ya adik-adik. Nah, itu makanya ini disebut demonstrasi plot atau begitu. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak? Itu lagi jatuh. Ini Woi, lindung ada Fir. beberapa jenis Fir, duduk Fir. lebah. Turun apa? Jongkok. Aja. Jongkok bang, nggak bisa. Lebah bekerja.
Siapa namanya? Gibran, tepuk tangan dong buat Gibran. Benar ya, lebah pekerja. Sesar. Apalagi? Sama. Lebah ratu. Namanya siapa? Rafli. Tepuk tangan buat Rafli. Terakhir. Kita sebutnya bukan lebah raja ya, tapi lebah pejantan. Lebah jantan. Oke, jadi ada 3 tadi. 1 pekerja, 2 yang ketiga. Nah, lebah ratu apa tugasnya? Mengayomi. Ada lagi? Jadi pekerjaan lebah ratu cuman makan, kawin, bertelur. Makan, kawin, bertelur. Makan, kawin, bertelur. Begitu terus menerus sampai akhirnya dia. Itu aja tugasnya. Terus yang kedua tadi, lebah pekerja apa dong tugasnya? Kerja. Kerja ya, cari sari muda, bukan cari madu. Dia membuat bukan mencari madu, tapi membuat Madu. Dari mana madunya? Ya dari makanannya. Dari makanan-makanannya. Kira-kira coba adik lihat sekeliling, apa aja yang bisa jadi makanannya? Daun apa? Rizky. Tidak bisa. Lebah itu tidak memakan hewan lain. Nektar itu apa? Sari bunga. Jadi coba Agak asam dikit. Iya, dia beda memang deh dengan apa? Kamu pernah makan bunga, Riz? Loh, ngomong enggak. Berbeda dia memang dengan yang ini. Agak asam pasti asam. Tapi khasiatnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan madu yang biasa ya. Jauh. Ada lagi? Tidak mau boleh. Gak apa-apa. Banyak. Kalau bisa 2 kenapa 1? Ya, itulah ide Rizky. Oh maaf. Ya, sumpah deh. Oh, tumpah deh. Ada asam. Ya, lagi. Siapa lagi? Ya. Ada lagi? Pahit? Lupa. Sini tangannya. Pahit kah? Sok pahit? Pahit? Oh. Asam. Asam. Kecut. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada? Yakin? Oh, apa? Jangan ngambil madunya kok nggak diserang kan? Oh iya, karena udah ibaratnya dia udah ini nggak bakalan ngapa-ngapain gitu, ini nggak bakalan. Kayak tadi kan kita diamkan dulu sebentar. Gitu. Dia memang tidak akan menyengat sebenarnya. Cuman kalau kita ganggu sampai ke sarang-sarangnya, dia bakalan datang nyerang kita. Tuh dia nggak ngapa-ngapain. Kita nggak bakalan diapa-apain tuh. Tuh, ya. Enggak mati ya. Asik kan? Ini apakah yang Mana? putih-putih ini? Mana? Yang hitam itu. Hitam itu. Yang Hitam. ini nah. Oh, ini. Lilin. Ini betul, itu zat lilin atau kalau dalam bahasa perkolonian lebah ini kita sebut ini propolis. Jadi ini adalah lem sebenarnya ya, lem untuk menjadi sarang, menjadi tempat si telur-telur ini. Makanya ini tuh ada semua kan propolisnya, dan ini bersifat untuk melindungi sarang dari serangan hama lain kayak misalnya semut atau cicak gitu ya, supaya nggak bisa masuk ke dalam sarangnya. Ini deh, misalnya kakak tutup nih, 2 jam kemudian dia udah rapat kembali nanti. Langsung si lebah pekerjanya mau kerja ngelem semua, ngelem. Ya, itu kan dia Kan ngelem yang itu. menjaga. Lebah penjaganya dapat lemnya dari mana? Dari Getah. getah-getah semuanya dari alam. Keren ya kerjanya ya mereka ya. Melalui sungut namanya. Ada sungut di ujung mulutnya. Sungut.
Rizky mukbang apa, Riz? Nih. Adik-adik, ada yang belum kenalan tadi. Namanya ada satu datang, kakak yang ganteng. Gimana, Tam? Lain ngamus? Kenapa? Kamu video siapa? Ayo gimana rasanya, brother? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Oh, bagati kata-kata hari ini ya.